Paris Saint-Germain turun dengan kekuatan penuh ketika menghadapi tuan rumah Rennes dalam lanjutan Ligue 1 Perancis Minggu malam 3 Oktober 2021. Trio lini depan mematikan mereka, Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar sama-sama diturunkan sejak menit awal. Namun sayang dengan komposisi terbaiknya, PSG malah harus menanggung kekalahan menyakitkan. Bukan hanya skor 2-0 yang berpihak untuk tuan rumah, melainkan juga nggak satupun shot on target bisa dicatatkan anak asuh Mauricio Pochettino tersebut. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Kekalahan atas Rennes membuat PSG menelan kekalahan pertamanya di Ligue 1 musim ini. Hasil yang tentu saja sangat tidak disangka bagi tim dengan komposisi pemain macam PSG. Para pemain klub ibu kota Prancis itu pun bukan tanpa usaha. Messi sempat nyaris mencetak gol lewat tendangan bebasnya. Namun lagi-lagi sepakannya membentur tiang gawang sebagaimana terjadi di beberapa pertandingan sebelumnya. Inilah kali ketiga sepakan Messi membentur tiang gawang selama membela PSG. Nestapa PSG berlanjut setelah aksi Mbappe menceploskan bola ke gawang Rennes dianggap tidak sah karena offside. Neymar juga mendapat peluang emas tepat di depan gawang yang nahasnya gagal dikonversi menjadi gol. Rennes pun benar-benar mengambil keuntungan dari ketidakberuntungan tim tamu. Umpan crossing Kamal Sulena memaksa Nuno Mendes melakukan gol bunuh diri. Hingga kemenangan tuan rumah pun disegel Flavien Tait lewat golnya di menit 46. Mimpi buruk PSG malam itu sebenarnya bisa lebih kelam jika hadiah penalti untuk Rennes nggak dibatalkan VAR. Kalau saja wasit nggak menarik keputusannya itu, mungkin PSG pulang dengan kekalahan 3-0. Frustrasinya pemain PSG begitu tampak selama jalannya pertandingan, terutama Neymar yang tampak sangat kecewa ditarik keluar pada 15 menit terakhir pertandingan digantikan Mauro Icardi. Dan tetap saja pergantian pemain oleh Mauricio Pochettino tetap nggak menolong PSG. Inilah kekalahan tandang pertama PSG dalam 8 bulan dan jadi yang kedua sepanjang musim ini, setelah sebelumnya kalah dari Lille di ajang Champions Trophy. Hasil ini jelas membuat PSG harus kembali ke bumi setelah display impresif mereka di Liga Champions dengan mengalahkan Manchester City 2-0 pada tengah pekan lalu. Untungnya PSG masih dapat bernapas lega. Di Ligue 1 posisinya masih cukup jauh dari jangkauan para pesaing. Dari 9 laga hingga minggu malam kemarin, PSG masih kokoh di puncak dengan 24 poin. Sedangkan Lens di posisi 2 dengan jumlah pertandingan yang sama masih tertinggal 6 poin. Meski demikian, jelas bahwa kekalahan ini jadi warning keras bagi PSG. Dengan komposisi pemain yang dimiliki, tentu kekalahan 2-0 tanpa sebiji pun shot on target bukanlah hal yang bisa diterima. Jelas bahwa Pochettino harus mengasah lagi ketajaman lini depannya yang sebenarnya sudah berisi pemain mumpuni. Tapi inilah yang terjadi. Bahkan dari 13 tembakan, gak satu pun akurat ke gawang Rennes. Tentu kekalahan ini menjadi pelajaran penting untuk PSG. Namun tentu bukanlah hal yang bijak jika menghakimi kinerja klub hanya dari satu pertandingan. Rekor PSG di Ligue 1 sejauh ini juga nggak bisa dibilang buruk, malah masih jadi tim dengan gol terbanyak sampai pekan ke-9 ini. 22 gol dicetak dari 9 pertandingan dari total 87 tembakan. Konversi gol PSG yang 25,29% pun masih lebih baik dari rival-rivalnya di Ligue 1. Nice yang mencetak 17 gol memiliki conversion rate 20,73%, sedangkan Lens dan Marseille yang juga di papan atas Ligue 1 memiliki conversion rate di bawah 20%. Namun untuk urusan akurasi tembakan, statistik dari kekalahan Rennes langsung memberi pengaruh. PSG hanya memiliki akurasi tembakan 47,13%, masih di bawah Lens yang 50% dan Nice yang 47,56%. Statistik ini pun kembali mempertegas PR Pochettino sebagai pelatih untuk segera dibenahi. Melatih kesabaran pemain depannya agar bisa bermain lebih efektif menjadi hal yang mesti dilakukannya. Kylian Mbappe adalah penyerang PSG yang paling mencolok untuk urusan dalam melakukan shooting. Sementara koleganya di lini depan, Messi dan Neymar hanya melakukan 7 tembakan dari penampilannya di Ligue 1 sejauh ini. Mbappe telah mencatatkan 26 tembakan. Gap yang jauh ini sebenarnya bisa dibilang wajar karena Mbappe memainkan 9 pertandingan Ligue 1, sementara Messi baru 3 dan Neymar 5. Namun dengan statistik tembakan yang tinggi, Mbappe cuma mampu mencetak 4 gol alias hanya 15,38 conversion rate.
rate. Dari segi efektivitas, tentu angka tersebut menjadi catatan minor. Sebagai pembanding, Mauro Icardi yang hanya melakukan 7 tembakan dari 8 kali penampilan berhasil mencetak 3 gol yang berarti memiliki conversion rate jauh lebih baik, yaitu 42,86%, menjadikannya penyerang paling efektif di PSG saat ini. Maka keputusan Pochettino memasukkannya sebagai pemain pengganti saat mengalami kebuntuan gak sepenuhnya bisa disalahkan. Tapi apakah dengan ini Icardi bakal jadi pilihan utama Pochettino ketimbang Mbappe? Kita lihat saja beberapa waktu ke depannya.